Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini maksud kami? Senang sekali kami dapat kembali berjumpa dengan ikhwan dan akhwat dalam program Kesehatan Islami edisi hari ini Sabtu di tanggal 22 Oktober 2022. Kesehatan Islami menghadirkan narasumber dari Rumah Sehat Indonesia, ada Pak Alfian, Herbal Medik UI, yang akan bercerita ataupun mengambil tema problem geriatri. Tema pada siang hari ini melanjutkan pada Sabtu pekan lalu. Langsung saja ikhwan dan akhwat kita menyapa beliau dan kita telah terhubung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ikhwan dan akhwat, langsung saja ya kita dengarkan pemaparan tentang problem geriatri. Silakan Pak Alfian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas tentang problem geriatri, cuman belum selesai. Jadi saya sambung lagi aja ya, karena banyak banget pengetahuan yang insya Allah didapat ya. Karena ya problem orang tua ini sangat banyak memang ya. Nah saya juga harus siap-siap kan nanti menjadi orang tua juga ya. Yeah. Nah, jadi harus ada persiapan lah ya. Kalau kemarin kalau nggak salah diabetes sudah masuk ya, sudah selesai ya, sama pengeroposan tulang ya. Osteoartritis juga sudah. Sekarang kita masuk ke rheumatoid juga sudah. Nah, low back pain ya. Low back pain ini jadi sakit pada daerah pinggang ya. Nah, ini banyak yang diderita oleh orang-orang yang sudah manula. Ya, kenapa low back pain ini terjadi? Karena gerakan-gerakan itu sangat jarang dilakukan. Jadi misalnya dia untuk olahraga itu sudah jauh ya, berkurang. Nah, mungkin juga udah malas untuk jalan, malas untuk menggerakkan badan ya. Nah, sehingga ada posisi-posisi yang dia ngejut atau posisi yang salah atau posisi ngangkat barang ya, angkat beban atau barang ya, yang membuat tiba-tiba otot itu menjadi menjadi ketarik ya, menjadi stretch ya, menjadi ketarik atau menjadi tight ya. Nah, sehingga menyebabkan nyeri pada pinggang ya. Nah, ada lagi mungkin karena dia salah posisi atau jatuh ya, karena keseimbangan, nah bisa menjadi saraf kejepit ya, atau HNP, hernia nucleus purpose ya. Jadi kita harus membedakan ya, low back pain itu luas. Low back pain itu yang penting sakit pinggang ya. Jadi belum tentu dia ke ANP atau ischialgia ya, atau dia posisi ya, gluteus atau apa ya, yang sakit ke pantat juga menjalar ke pinggang ya. Jadi low back pain itu rumahnya umumnya ya. Jadi sakit pinggang yang umum. Nah, kalau HNP itu sudah spesifiknya ya. Nah, tulang belakang ini kan panjang ya. Jadi dari leher ya, leher itu servikal ya, servikal itu ada 7, terus langsung lari ke bawah lagi ada torakal, ada 12 torakal ini, terus ada lagi lumbal ya, lumbalnya sampai 5. Ada lagi sakrum ya, sakrum dan coccygeus ya. Jadi sakrum coccygeus ini ada 54 ya, 54 jadi 9, semua totalnya 33 ya tulang belakangnya ya. Nah, biasanya yang diderita itu pada L5S1. Kenapa L5S1, lumbal 5 sama sakrum 1 ya. Nah, karena itu yang sangat berbeban ya, karena kalau kita ngangkat beban itu kita posisinya nunduk bukan jongkok dulu, itu pasti akan membeban di L5S1 ya. Makanya banyak terjadi HNP di L5S1 ya, bantalannya menonjol ya, bantalan nukleusnya menonjol. Nah, lama-lama robek itu nanti disbulging, prostusio, extursio, squeeze ya, keluar ya. Nah, itulah terjadilah HNP ya. Makanya kita harus juga menguatkan otot pinggang kita
Dengan apa? Dengan stretching ya. Makin tua sebenarnya makin banyak olahraga. Cuman bukan olahraganya itu yang aerobik, yang loncat-loncat, jingkrak-jingkrak bukan ya. Olahraganya itu yang stretching ya. Misalnya dia stretching apa tuh eh, pinggang kayak orang kegel ya, kegel atau bridging boleh. Atau dia stretching pada gluteus dengan dia silangin kaki, dia terlentang ya. Di sini ada gambar ya. Nah, di sini dia terlentang, kakinya di apa? Ditekuk ya, dia angkat dia. Nah, itu untuk gluteusnya ya. Atau dia untuk hamstring ya. Hamstring ini untuk paha bagian belakang ya. Dia agak nunduk kakinya ditaruh di meja kecil satu, terus dia agak nunduk sedikit. Jadi nanti ketarik ya. Untuk apa? Untuk latihan stretching ya. Nah, boleh juga cat and camel. Cat and camel ini untuk pinggang ya, biasanya untuk pinggang dia agak agak kayak kita mau sujud itu ya, tapi bukan sujud ya. Nah, atau lagi ada quadricep, leg raise ya, kakinya diangkat satu ya. Terus partial curl ya, partial curl ini untuk otot perut ya biasanya. Tapi kalau kita nggak kuat jangan ya, itu. Terus pelvic tilt ya, pelvic tilt itu kayak bridging ya. Nah, terus extension exercise itu seperti kita cobra ya, bentuknya cobra. Jadi kita untuk stretching pada punggung belakang ya, kayak kita backup ya. Itu. Nah, bisa juga side plank, cuman side planknya agak berat bagi orang tua ya. Atau kita bergantung di tiang ya, tapi nggak usah ngangkat. Nah, itu juga stretching ya. Atau di YouTube saya tuh ada untuk stretching pinggang ya. Kita silang kaki dan tangan kita ya, itu bisa untuk sambil tiduran ya. Nah, terus juga bisa untuk lutut, ada di situ gerakan lutut, gerakan pinggang, gerakan leher ya. Saya edukasi di YouTube tuh ada ya. Ya, untuk apa ya? Tadi kan Pak Alfian menyebutkan bahwa eh, khusus orang tua kalau bisa senamnya yang stretching begitu ya. Ini Hmm. yang dikatakan orang tua itu yang usia berapa, sudah menginjak usia berapa tahun Pak Alfian? Karena Ya, kan 55. kebanyakan Nah, kalau di tempat jogging atau lari pagi setiap minggu itu kan ada tuh senam-senam aerobik, dan itu juga kebanyakan yang ikut bukan cuma anak muda tapi orang tua juga ikut Pak Alfian. ya, kalau dia sudah biasa olahraga nggak ada masalah. Nah, ini yang kita bicarakan dia yang jarang olahraga. Ya, Hmm. kalau orang tempat jogging tuh memang dia hobi ya. Mungkin dari muda dia sudah aerobik ya, udah jingkrak-jingkrak ya nggak ada masalah. Kalau dia udah biasa karena otot sendinya udah terlatih. Oh. Nah, ini orang yang nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga jingkrak-jingkrak, ya pasti Hmm. kejepit. Makanya Hmm. mending dia olahraga yang stretching, yang pelemasan, terus dia yang Hmm. stretching, yang stretch ya, Hmm. supaya melatih otot-ototnya ya. Oh, Kalau hmm. untuk strength, kita tuh ada latihan tuh ada pelan-pelan ya. Mungkin kita stretching dulu ya. Iya. Nanti kita dengan apa ya namanya itu isometrik ya, dengan Iya. tahanan ya. Nah, baru kita dengan endurance, mungkin dengan kekuatan beban ya bisa juga ya, isotonik ya bisa, tapi itu Hmm. bertahap, nggak bisa Hmm. langsung kalau dia memang umur tua dan jarang olahraga ya. Hmm. Biasanya kita katakan tua itu biasanya di atas 60, tapi 55 sekarang sudah banyak yang mengeluh, makanya mending 55 ke atas ya. Hmm. Jadi olahraga-olahraga ringan begitu Pak Alfian ya. Olahraga ringan benar ya, jalan misalnya ya, kalau sudah kuat jalan, jalan cepet ya, jangan lari ya, apalagi kalau badannya gemuk lari ya, biasanya apa lutut dan ankle-nya yang kena ya. Hmm. Makanya kalau dia gemuk mending sepeda ya, sepeda statis ya, itu, atau berenang ya, atau jalan ya. Tapi kalau dia beban jangan jalan, sepeda ya lebih aman Hmm. ya. Nah, nanti kalau dia sudah berapa ya, sudah adaptasi ya, sudah Iya. adaptasi ya, ototnya sudah mengembang. Kan kalau kita makin ke olahraga kan otot kita mengecil, ya kan? Karena di situ ada mitokondria. Mitokondria itu untuk energi kita ya, jadi bisa melatih untuk otot supaya hipertrofi ya, untuk apa mengembang otot itu. Nah, kalau ototnya sudah mengembang, sendinya sudah nggak kaku, boleh olahraga yang meningkat sedikit. Makanya tadi itu biasanya stretching dulu, nanti isotonik, isometrik Hmm. ya, baru isotonik Satu ya. nih. Hmm. Ya, isometrik itu tahanan. Misalnya tangannya, kakinya tuh kayak nginjak rim, nah itu isometrik nahan ya. Nah, isotonik itu sudah pakai beban biasanya Mas. Ya, pakai beban misalnya dia pakai apa sen sen yang untuk di kaki tuh sen apa tuh namanya apa Rem rem tangan, foot rem sen. kaki.
Bukan yang di kaki itu yang suka dikasih beban tuh, yang diputer itu kan Oh, isinya sand iya atau iya iya. isinya pasir ya. Nah, Mhm. itu pakai beban boleh ya. Nah, nanti baru dia apa tuh flexibility ya, bisa juga latihan flexibility misalnya. Flexibility itu dia sudah mencoba untuk apa ya, lincah ya, mencoba untuk Mhm. lincah misalnya di depan tuh ada kotak-kotak ya, kotak-kotak kayak tangga misalnya. Nah, dia mulai kakinya satu-satu masuk, nah gitu, itu boleh ya. Nanti tambah dengan beban ya, tapi berlatihnya enggak sekaligus ya, perlahan-lahan ya, gitu. Hmm, baik. Oke, emang Oke, kita Mas, masuk ke rehabilitasi. ya sekarang kita masuk ke Parkinson. Nah, Parkinson ini Parkinson. banyak terjadi juga karena atrofi ya. Pertama otak itu mengecil ya. Kenapa otak mengecil? Karena kan masa produktif dia kerja kan otak sering dipakai ya, otak itu sering dipakai. Pas dia berhenti kerja, otak jarang dipakai. Ya, makanya jadi atrofi. Nah, setelah atrofi itu banyak gangguan biasanya. Karena kan tremor ini bergangguan dengan saraf pusat ya, dengan kepala ya. Nah, atrofi itu akan mengganggu biasanya. Kadang-kadang jadi tremor ya. Nah, terus dia kayak mau jatuh, orang tremor itu pasti akan ke depan terus kayak mau jatuh ya. Nah, terus dia gemeter ya. Apalagi kalau sudah dia ada masalah, ada problem dikit, lebih bergetar ya. Nah, Mhm. makanya di usia tua bukan hanya otot yang kita latih untuk mengembang, tapi otak pun kita latih ya. Makanya dengan adanya Rahel ini bagus banget ya. Dia bisa ngafal ayat misalnya ya sambil mendengar terjemahan. Nah, sambil mendengar terjemahan tuh mikir, maksudnya tuh dipikirin, oh, qul huwallahu ahad Allahu somad. Kenapa ya kita bergantung pada Allah, nggak harus bergantung dengan yang lain misalnya kan? Oh, ternyata Allah ternyata Rasulullah waktu kecil orang tuanya meninggal, ibunya meninggal segala macam. Nah, ternyata Allah bikin Rasulullah itu supaya dia bergantung pada Allah ya. Qulullahu ahad, Allahu somad, Allah tempat bergantung ya. Nah, banyak orang sekarang kan mungkin ya maaf ya, pakai asuransi misalnya kan. Nah, asuransi itu kan mungkin kita nggak bergantung pada Allah kan, bergantung pada asuransi. Padahal udah jelas kan, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, misalnya begitu ya, dia bikin terjemahan. Nah, maksudnya itu apa sih? Kenapa sih kita ayat itu turun? Nah, misalnya itu kita mikir ya. Nah, mikir itu kan bagian dari kita mengembangkan otak kita, ya. Atau yang hafal ayat ya, misalnya ayat pendek, misalnya satu ayat sehari ya, diulang lagi 2 ayat besoknya nambah lagi. Nah, itu juga mengolah otak kita. Jadi bukan hanya otak kita, fisik kita ya, otak kita, tapi otak juga kita harus latih ya, otak kita ya. Itu. Oke. Nah, ada lagi inkontinensia urin ya. Jadi dia orang tua ini kadang-kadang kencingnya nggak bisa nahan ya. Jadi mau kalau udah perasa langsung bros ya, udah terasa dikit bros nggak bisa nahan lagi ya untuk kalau kita kan masih bisa nahan, misalnya waduh di tol nih macet lagi kan masih bisa kita nahan 1 jam, oh cepet-cepet nih dapat ada ini apa ada tempat pom bensin ya. Nah, kalau orang tua kadang-kadang dia nggak bisa lagi nahannya ya. Kenapa? Nah, tadi saya bilang orang tua semakin lama semakin nggak pernah latihan ya. Nah, nggak pernah latihan tuh otot panggul, makanya saya ajarin bridging tadi ya. Nah, bridging atau namanya tadi itu pelvic tilt ya, pelvic tilt ya, itu untuk melatih otot panggul ya. Nah, harus kita latih otot panggul tuh supaya otot panggul itu kan dia menyangga kandung kemih, menjaga genital kita, menjaga apalagi di bawah itu usus kita ya, anus kita ya. Nah, kalau dia tidak dilatih untuk dia apa tuh untuk dia kuat ya si otot penyangganya tadi itu kan ngelos ya, jadi dia nahan kencing nggak bisa nahan karena ototnya udah kendor ya, sor langsung ya. Nah, makanya dengan latihan-latihan penguatan otot pinggul itu akan membantu sekali ya, itu akan membantu sekali supaya tidak beser ya. Nah, makanya semakin tua tuh semakin tetap olahraga, tapi bukan olahraga yang berat yang tadi saya bilang ya. Alfian. Ada Kalau obatnya nggak? anyang-anyang infeksi, ya infeksi saluran kencing. Kalau dia kencing tapi nggak tuntas, kencing nggak tuntas. Nah, biasanya tuh infeksi saluran kencing. Ya, Mhm. coba cek di urinnya ada bakteri nggak, ya.
Kalau dia prostat tuh ketahan, nggak anyang-anyang, dia tuh ketahan, jadi Mm-mm. kencingnya nggak lancar, tersendat ya. Kalau Mm-mm. prostatnya bengkak, kalau laki-laki ya. Nah, kalau dia anyang-anyang, rasa nggak tuntas, tapi dia tuh nggak enak ya. Nah, itu biasanya infeksi, apalagi panas rasanya, kencingnya agak panas ya. Mm-mm. Biasanya ISK, infeksi saluran kencing. Dicek dulu urinnya ada bakteri nggak. Kalau misalnya ada bakteri ya sudah, berarti ISK biasanya, infeksi saluran kencing. Ya, itu berbeda arahnya ya. Ini karena problem orang tua ya, problem geriatrik ya. Mm-mm. Itu kalau infeksi kan dari bakteri ya, dari Iya. luar ya, beda ya. Kalau untuk obat Oke. herbalnya Pak Alfian, dari dua itu, Untuk apa? Untuk obat apa? herbal baik itu buat prostat ataupun anyang-anyangan itu apa Pak Alfian? Oke, kalau infeksi itu kan berarti kan ada bakteri ya, infeksi saluran kencing, infeksi namanya ya, panas, Iya. anyang-anyang, ya agak-agak demam dikit mungkin ya. Nah, itu bisa kita gunakan antibakteri yang dari herbal ya, misalnya Heeh. Sambiloto ya, tapi pahit ya Sambiloto ya. Sambiloto Sambil itu. bisa untuk bakteri, kunyit ya bisa untuk bakteri ya, atau bawang putih ya. Tapi kalau ada alergi kurangi apa hindari, ganti aja Mm-mm. Sambiloto sama kunyit, udah cukup itu. Atau tambahin lagi yang gampang dicari, sirih ya, sirih itu Mm-mm. antibiotik juga. Apalagi ya, kalau misalnya nyeri bisa ditambah serai ya, kalau misalnya bengkak bisa ditambah dengan cengkeh ya. Itu, nah kalau untuk prostat kita butuh cengkeh, Sambiloto, temu mangga ya, karena dia bengkak ya, biasanya prostat itu kan nonjol ya. Jadi kalau kita maaf kita tusuk biasanya terasa, biasanya ada tonjolan ya, laki-laki ya prostat ya. Baik. Itu herbalnya. Enak Pak Alfian ya Ya kalau terus kita tahu manfaat dari setiap tanaman yang ada di Indonesia. ya, Jadi nggak itu usah itu bagus susah-susah kita banget. nyari obat di luar gitu Pak Alfian. Benar, Indonesia ini kan sebenarnya kaya banget. Kita dulu tuh ya, zaman dulu mungkin sebelum dijajah ya, saya nggak tahu gimana ceritanya ya. Jadi kita tuh kan dulu orang-orang luar itu kan berebut ya dengan rempah-rempah kita kan. Makanya kan ada pedagang Gujarat segala macam kalau sejarah kita dulu kan. Orang berebut cengkeh kita, berebut pala kita segala macam. Jadi Indonesia ini kaya banget ya. Mungkin waktu kita dijajah, nah resep-resep leluhur tuh udah hilang, mungkin Hmm. ya. Ada sebagian di Kitab Lontar, ya sebagian di Candi Borobudur, ya ada sebagian. Nah, tapi karena mungkin ya tadi dijajah udah kelamaan kan, akhirnya kan hilang. Nah, kayak kemarin kan waktu digalinya di mana tuh yang di Glodok itu ya, digali ya, kan Hmm. ketemu perabotan-perabotan keramik dari Oh iya, Cina, yang ya. penggalian MRT itu Pak Iya, Alfian. nah MRT kemarin kan ketemu dari Cina, ketemu dari India, ketemu dari mana lagi. Nah, berarti kan orang ke Indonesia ini banyak dulunya kan, kalau Iya. kita melihat sejarah. Nah, berarti mereka nih ada apa sih Indonesia dulu kan? Nah, kita nggak tahu. Nah, tapi kan dulu terkenal dengan rempah-rempahnya Indonesia kan, sampai dicarilah oleh orang luar untuk rempah-rempahnya. Hmm. Nah, itu sebenarnya luar biasa zaman dulu, pasti tercatat ya orang-orang tua dulu ya. Makanya zaman dulu kan banyak disangkut pautkan dengan mistis ya kan. Nah, kalau demam anak kecil bayi dikasih bangle, delingo ya kan. Nah, Hmm. padahal bangle itu adalah antibiotik, delingo itu antibiotik. Jadi kalau kita hirup kan harus diolesin ke dada ya. Hmm. Nah, supaya anaknya nggak demam. Nah, ternyata itu antibiotik ya, aromatika esensial. Jadi dia kehirup malah demamnya turun, panasnya turun ya. Apalagi sekarang beredar apa tuh ginjal akut ya. Nah, ini sangat bermanfaat banget, herbal bisa kita buat di rumah ya. Nah, nanti Hmm. saya tambahin ya untuk supaya anak demam bisa kita atasin dengan herbal ya. Ya, daripada kita pakai yang obat yang lagi nggak jelas ya, Iya, misalnya lagi nggak iya, jelas ya, iya. saya juga nggak tahu dari mana ya. Nah, sebenarnya juga bukan dengan obat juga ya, sebenarnya minuman-minuman ya, maaf ya, minuman-minuman soft drink ya, minuman-minuman apa ya, siap-siap saji lah. Nah, itu juga hati-hati karena mengandung gula tinggi ya. Nah, terus juga kayak permen ya, permen itu sebenarnya juga mengandung ada yang mengandung propylene glycol ya. Hmm. Propylene glycol ini sebenarnya sudah dipakai lama ya, semua skincare dipakai propylene glycol, cuman batasnya aman ya. Batasnya aman ya. Saya waktu bikin tesis dulu pakai propylene glycol juga ya. Jadi sebagai pengawet dan mudah dicampur ya, supaya si bahan aktifnya itu dicampur dengan gel, dia lebih nyampur dan lebih tahan lama Tapi kalau ya. kebanyakan Tapi kan akhirnya seperti yang terjadi saat ini Pak Alfian. bisa, karena kan udah bereaksi. Kasus ginjal akut ini yang menyerang anak-anak, bahkan anak-anak usia balita juga terkena, ini kan menjadi Bisa. perhatian Nah, dan kekhawatiran orang tua.
Iya, nah saya nggak tahu mungkin apa dosisnya terlalu tinggi atau gimana, karena dulu Heeh. kan fine-fine aja ya, Iya. atau gimana ya. Nah kayak sekarang kan, maaf ya, mie instan ya. Nah kalau keluar kan mereka nggak bisa, ya kan di Indonesia aman kan. Nah mungkin kadarnya saya nggak ngerti, atau ada ambang batas di luar negeri itu yang memperbolehkan dia masuk. Ya makanya kadang-kadang yang ada informasi mie dari luar itu yang walaupun dari Indonesia kurang enak, ya karena bumbunya mungkin sedikit ya, saya nggak tahu Mm-mm. ya. Nah, itu kan sudah ada di berita yang begitu kan. Nah, jadi mungkin ambang batas kita ini yang jadi toleransinya tuh kurang apa ya, mungkin ya nggak ketahuan atau gimana lah ya. Nah, itu jadi masalah ya. Nah, tapi Pak Alfian, saya terlepas, bertanya terkait dengan kasus ginjal yang lagi ramai nih Pak Alfian. Kalau mm, untuk apa namanya ginjal biar dia sehat begitu ya. Terus ginjal kan ini tempat penyaringan Pak Alfian. Semua mm, semua bahan mm. makanan kan disaring di situ Tempat darah juga ekskresi, iya. pembuangan, Ini biar ekskresi. biar ginjal kita kuat, biar ginjal kita tetap bersih. Herbalnya apa Pak Alfian? Oke, jadi ginjal ini suatu sistem ya, pengeluaran kita, ekskresi kita ya. Ya kayak kita anus kan nggak termasuk sistem kita kan, walaupun dia pembuangan ya. Iya. Maksudnya buang kotoran juga kan sebenarnya. Heeh, Nah, ginjalnya heeh. sebenarnya kan fungsinya mengeluarkan sisa-sisa dari makanan juga kan, dari minuman kita ya, Mm-mm. terbuang kan dari situ kan, sisa-sisa metabolisme. Nah, ginjal sehat aman. Nah, kayak pasien saya kemarin ada, ini ada labnya ya, ada labnya saya pegang ya, saya sudah periksa seminggu ya. Jadi kreatin ureumnya itu 305 ureumnya, udah tinggi banget ya, normal itu 42 ya. Kreatinnya itu sudah 12,9 ya, normal itu 1,3, coba bayangkan. Dan itu harus cuci darah ya, harus cuci darah karena harus digantikan dengan mesin, Mm-mm. dibersihkan ya, tapi dia nggak mau cuci darah. Ya mungkin nggak tahu, nggak ngerti, saya dia nggak mau. Oke, nggak masalah, saya bilang saya minta USG dari ginjalnya. Kalau ginjalnya nggak menciut, insya Allah mudah-mudahan ada perkembangan ya. Pas saya lihat ya ginjalnya nggak menciut, alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang ada dia dengar di sini, karena informasinya dari Rasil juga kemarin ibunya. Nah, boleh ibu testimoni ya, anaknya sih yang kena, masih muda ya, maaf ya, 27 ya. Tapi Mm-mm. saya nggak sebutkan namanya ya, 27 Iya, tahun iya, ya. iya. Nah, itu sudah untuk tidur udah nggak nyaman, ya kan? Mm-mm. Ya, ya kencing aja udah nggak lancar, Iya. ya, karena udah keganggu ya. Nah, alhamdulillah seminggu, saya bilang udah kita seminggu kita cek. Dari 305 sudah turun jadi 200 berapa ya? 289 apa ya? Turun ureumnya. Kreatinnya udah dari 12,9 jadi 11, ya itu kan jauh ya, seminggu baru ya itu udah turun ya. Mudah-mudahan sih Allah kasih sembuh ya. Amin. Nah makanya kita pertama itu ya saya tanya juga dulunya minum-minum apa, ya jelas dia ngasih tahu ya, minum-minum yang sering tadi yang saya sebutkan ya, soft drink dan lain-lain ya. Terus ya jarang minum air putih ya, makanya air putih itu paling penting ya. Anak-anak zaman sekarang kan minumnya, coba lihat aja, jajan minumnya mau yang enak, jajan Heeh. mau yang mana enak ya. Nah makanya usahakan yang pertama itu pantangan yang diminum ya, yang soft drink dan lain-lain. Terus dia banyak minum air putih ya. Kenapa air putih? Karena air putih itu mencuci ya, membersihkan ginjal ya. Hmm. Nah boleh dia konsumsi pegagan ya, nggak ada masalah pegagan untuk ginjalnya ya, untuk membersihkan ya. Nah sekarang pegagan itu untuk nutrisi ya, lebih gampang dicari ya, saya ngasih tahu yang gampang-gampang dicari ya itu. Nah makanya saya suka senang before and after ya, periksa lab. Jadi kan dia sendiri yang melihat hasilnya ya itu. Nah makanya eh, ya bukan hanya obat sih kalau saya lihat ya, dari minuman-minuman sekarang pun juga bermasalah. Makanya kalau saya bikin kopi pun saya nggak mau yang dari sasetan. Saya bikin dari biji kopi, saya giling sendiri ya. Terus saya bikin kopinya pahit ya, kopi americano saya bikin ya. Nah itu lebih aman karena kalau sudah saset itu campur-campurannya banyak banget ya itu. Oke, ada lagi? Tanya. Oke, Pak Ramon, Pak Alfian, ini ada pertanyaan boleh saya langsung sampaikan ke Pak Alfian sebelum nanti kita boleh masuk di boleh jeda Pak Alfian. boleh. Dari Bapak Ipin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya saudara kena autoimun, tidak bisa menelan, makan harus pakai selang. Mohon pencerahannya, Pak Alfian. Ya, autoimun ini kan dari problem sel tubuhnya menyerang tubuhnya sendiri, ya, karena gangguan genetik, ya bisa turunan, ya bisa ya pokoknya selnya itu menyerang tubuhnya sendiri, ya. Iya. Akhirnya terjadilah inflamasi. Nah, autoimun selama ini belum ada obatnya. Yang bisa kita atur adalah makanannya dan kita tekan, ya, dari herbal-herbal yang mengandung antihistamin biasanya, ya. Nah, jadi utamanya dia kurangin manis-manis, ya, kurangin gluten, ya, tepung-tepung, ya, kayak tepung-tepung itu dia sudah mulai kurangin, ya. Terus kita kasih herbal untuk menekan antihistaminnya, ya. Air kelapa boleh, air kelapa itu mengandung antihistamin, ya. Daun ciplukan, daun alpukat itu menekan untuk antihistamin, ya. Jadi menekan supaya dia tidak terlalu lebay, ya, inflamasinya, ya, karena dia itu kan orang autoimun itu bengkak-bengkak, ya. Nah, ini juga ada kan rheumatoid arthritis, ya. Rheumatoid arthritis itu termasuk autoimun, tangannya bengkok-bengkok, ya. Nah, terus apa lagi, pemphigus vulgaris, ya, atau lupus, ya, yang dia Rust butterfly. Nah, itu autoimun juga. Atau nyeri-nyeri pada sendi-sendinya, ya. Nah, itu biasanya dicek dengan NAIF dan pemeriksaan lanjutan, ya. Nah, kalau memang dia ada autoimun, ya biasanya kita tekan. Makanya kan di medis dikasih steroid, kayak biasanya steroid, ya, yang golongan son, ya, biasanya gitu, ya, untuk menekannya. Nah, caranya dan herbal kalau dia nggak mau pakai medis, ya. Kalau saya sarankan gitu, karena ya herbal jangka panjang aman-aman aja. Toh saya ngobatin orang, ya kata orang kan banyak, oh herbal tuh ngandung ginjal. Lah, saya bilang orang dari 300-an tadi kan ada labnya kok di saya gitu kan, turun jadi 280. Nah, kalau memang herbal mengganggu ginjal, mestinya ginjalnya tambah parah kan? Iya. Ada lagi yang katanya fungsi hati terganggu nanti kalau misalnya makan herbal. Nah, ada pasien saya kemarin anaknya sudah sampai 600-an, ya. SGT, SGPT-nya, bilirubinnya juga, ya, sebulan atau 2 bulan diperiksa lagi sudah normal, ya. Kuningnya udah jauh. Ada di YouTube saya, ada nggak itu, ya? Saya tampil nggak ya di YouTube, ya? Jadi kuning sudah tuh bagus. Nah, itu kalau misalnya dia memang herbal nganggu pasti kan bermasalah, ya. Iya. Gitu. Oke. Baik, Ada terima lagi? kasih untuk pertanyaan tentang masalah autoimun. Semoga terjawab. Jadi bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, silahkan di 021844. Oh, mohon maaf, untuk pertanyaan hanya via WhatsApp, ya, di 0811999720. Kita jeda sejenak, Pak Alfian, ya. Oke, siap. Baik, ikhwan akhwat, kami akan jeda terlebih dahulu. Siapkan pertanyaan Anda. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh Pak Alfian. Tetap dalam program di siang hari ini, Kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia.
silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia, di mana Rumah Sehat Indonesia ini ikhwan dan akhwat berada di Jalan Ruyung, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jika bingung Anda tinggal searching saja di Google Maps, insya Allah langsung ketemu. Saya juga ingin menyapa para pendengar kami, ada Bapak Mukhtar, ada Ibu Aisyah di Jatimulya, Bapak Nur Sumiatno, lalu ada Ibu Rita Meswati, Bapak Fauzi Tamim, Ibu Tini dan juga Ibu Aliyah yang sudah menyimak sedari tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Alfian, saya coba akan sampaikan ke Pak Alfian terlebih dahulu, Pak Alfian ya. Pertanyaan datang dari Ibu Aliyah. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau kebelat pipis pakai goyang inul untuk nyampe kloset. Kadang nggak kekejar Pak. Dan usia saya 64 tahun begitu. Nah, yang kedua, Pak Alfian kalau tidurnya pakai kaos kaki biar enggak, jadi saya kalau tidur tuh pakai kaos kaki biar enggak beser. Yang jadi masalah BAB-nya suka kredit, enggak bisa tuntas, kelamaan kaki kram. Apakah kangkung buat usia saya ini bahaya? Minum saya ini dan minum saya banyak. Terima kasih. Bunda Lia di Pamulang. Oke, yang pertama tadi kalau mau kencing dia nahan maksudnya, nahan, goyang inul itu kan nahan mungkin ya maksudnya ya, untuk ditahan dulu ya. Nah makanya kan tadi kan umurnya juga umur berapa tadi? 65 apa berapa tadi? Iya. 64 tadi ya 64 ya. 64 Pak Alfian. Umur tua itu yang tadi saya bilang kan. Ini suara saya jelas ya? Jelas Pak Alfian, jelas. Kalau untuk suara Pak Alfian selalu aman. Oke. Jadi ya tadi yang saya sebutkan sebelumnya tadi kan, ya makanya problem geriatrik, problem orang tua itu biasanya susah nahan kencing ya, dia mau kencing itu nggak tahan, dia langsung jeblos ya, udah kebelet duluan, udah langsung keluar. Karena tadi otot-otot panggul itu nggak kuat ya, otot untuk menahan. Nah, selain dia untuk pelvic tics ya atau bridging atau dia senam Kegel, dia juga bantu otot-otot aduksinya. Otot-otot aduksi itu otot-otot paha samping ya. Karena kan kalau kita mau nahan kencing kan kita ngerapetin paha ya kan Mas? Kalau Mas Agus kalau mau kencing kan udah nggak tahan ngerapetin paha kan? Iya, betul. Supaya dia nahan ya. Nah itu juga harus kita latih untuk otot-otot aduksinya, otot-otot bagian dalamnya ya, aduktornya ya, otot-otot aduktornya ya. Posisinya aduksi ya, otot aduktor. Ya boleh juga otot yang abduktornya yang keluar juga. Caranya apa? Misalnya ini paha, ini kan paha ya. Paha itu kan kalau kita mau kencing itu kita rapetin ya. Ini paha. Taruh tangan saya ini paha ya. Nah kita rapetin ya. Nah caranya itu ini kita tahan ya, boleh pakai band ya, boleh TheraBand atau apa, atau kita pakai bola, kita tekan ke bawah. Jadi supaya dia otot yang bagian dalam itu bermain ya, otot bagian paha dalam itu, supaya dia nguat ya. Nah itu bisa nahan kencing lebih lama biasanya ya, karena kendor tadi ya, makanya tadi saya bilang karena ototnya tadi sudah kendor ya. Terus yang kedua tadi BAB-nya nggak tuntas. Nah sama juga problem geriatrik juga itu ya. Nah tadi saya lupa ya satu lagi, karena peristaltik ususnya sudah nggak sensitif ya. Peristaltiknya itu udah gerakannya itu sudah melemah ya. Peristaltik itu kan mestinya kan dia dorong kanan kiri ya, glubuk turun plung ya. Jadi dia dorong usus itu dia ke kanan ke kiri ya turun ya. Nah caranya untuk mendekatkan gaya peristaltik ya kita olahraga tadi juga bantu ya. Orang olahraga BAB-nya pasti lancar karena kan dia sering bergerak-gerak ya ususnya ya. Atau kita pijit, boleh kita pijit ya. Jadi kayak dari atas huruf L, misalnya ini perut ya, ini perut, ini telapak tangan saya perut ya. Jadi kita urut dari dada turun ke bawah, so ya, terus ke
bawah pusar kita, letter L, ya. Dari kiri juga, letter L lagi di bawah pusar kita. Terus dua-dua U, dibikin U, ya. Itu boleh dipijit-pijit, ya, supaya peristaltiknya itu ada bantuan untuk dirangsang. Nah, atau maaf ya, boleh kita juga kasih sabun di anusnya, ya, disemprot dengan cairan sabun atau sabun yang batangan itu kita masukkan kecil-kecil ya, supaya dia merangsang peristaltiknya. Ya, biasanya begitu ya. Nah, terus banyakin serat. Ya, karena sudah peristaltik tadi kan agak susah, jadi banyakin serat. Ya, serat itu kan cepat untuk mempelancar feses ya. Nah, bisa juga gunakan daun sendok. Ya, kalau tahu daun sendok itu untuk mengencerkan feses ya. Nah, terus boleh juga untuk meningkatkan massa feses supaya cepat turun ya. Biasanya pakai lidah buaya. Ya, lidah buaya itu dibersihin dulu, getah-getahnya dibuang ya. Boleh mau dimakan langsung, boleh mau di blender, tidak ada masalah. Ya, atau agar-agar. Ya, agar-agar tuh bisa menurunkan cepat massa feses ya. Jadi dia ketekan karena sudah penuh kan pasti dia turun ya. Nah, itu. Ya, terjawab ya dua ya. Baik, terjawab. Ada pertanyaan lagi Pak Alfian dari Bapak Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya ingin bertanya, apakah propolis itu baik bagi orang tua? Propolis itu dari lebah ya, diambil intisari dari lebah lah ya. Nah, propolis itu biasanya untuk antiinflamasi. Ya, banyak digunakan antiinflamasi. Kalau dosisnya nggak terlalu tinggi, nggak ada masalah. Karena kan orang tua dosisnya kita rendahkan biasanya ya. Kalau dia anak muda dia tinggikan, apalagi dia gemuk ya. Nah, itu nggak ada masalah sih. Ya, aman-aman aja selama ini propolis ya. Cuman jangan terlalu berlebih juga ya, gitu. Baik, karena setiap yang berlebihan itu pasti tidak baik Pak Alfian. Ya, kita makan propolis itu kan bisa untuk daya tahan tubuh, untuk antiinflamasi. Nah, orang-orang autoimun bagus untuk propolis ya. Nah, tapi tujuan kita makan propolis itu apa? Kalau kita nggak sakit kan ngapain? Maksudnya saya tuh carilah yang efektif gitu ya. Kalau untuk daya tahan tubuh kan nggak perlu kita banyak-banyak, ya mungkin cuma berapa tetes gitu kan. Nah, kalau misalnya kita inflamasi banget, boleh kita naikkan ya, untuk dia menahan supaya tidak terlalu inflamasi. Karena dia tuh inhibisinya tuh di jalur COX-2 ya. COX-2 kan COX-2 asam ariketonat terus prostaglandin. Nah, dia tuh menahan di situ bukan menahan, menginhibisi ya, menghambat ya terjadinya COX-2. Jadi tidak terjadi inflamasi atau inflamasinya cepat ya. Oke. Baik, ada lagi Pak Alfian yang ingin bertanya? Boleh? Boleh, silakan. Silakan ya. Karena sebenarnya masih ada materi yang mau disampaikan. Iya, materinya dua lagi tadi tuh. Tapi ini banyak yang nanya emang para orang tua nih Pak Alfian. Pas banget Pak Alfian. Iya, rasanya memang banyak orang tua sih. Ada Ibu Suryanti. Saya umurnya bukan lagi 60, 80 ya. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu untuk Bapak dan Ibu pendengar Radio Silaturahim ya. Ada Ibu Suryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya ingin bertanya, jika sudah masuk usia tua atau usia senja, perawatan yang seperti apa agar organ-organ kita sehat atau muda terus? Terima kasih. Oke, ya pertanyaannya bagus ya, menyimpulkan dengan apa yang kita bahas tadi ya. Jadi utama itu ya, kita tadi sudah tahu kan, makin tua itu makin kadang-kadang malas untuk olahraga karena kita kan gerak sudah jadi lambat ya. Pokoknya sudah metabolisme itu sudah turun semua. Nah, mestinya memang kita lawan ya. Nah, ini kan saya renovasi rumah ya. Jadi kita ngumpul di arah klinik semua ya. Jadi kan biasa kan saya Muay Thai. Jadi berapa minggu ini udah nggak Muay Thai kan, rasa badan tuh udah nggak enak banget ya. Udahlah, setiap sebelum mau mandi saya gerakin aja tangan ya. Ya saya jab strike ya. Mau 20 mau berapa ya. Hook kanan kiri ya, uppercut kanan kiri, terus elbow ya, pokoknya apa deh. Terus knee ya. Terus saya apalagi push ya, pokoknya saya gerakin ya. Karena mau gimana, ruangan nggak ada gitu ya, tempat nggak ada, ya udahlah kita gerak aja gitu kan. Jadi mikir apa yang saya kerjain ya udahlah
kalau jalan nih bisa juga, cuma kadang-kadang yang kecil mau ikutan kan, lagi berantakan takut ketiban ya. Iya. Nah, jadi kita walaupun dalam situasi apapun, gerakan tuh harus, ya, gerakan tuh harus. Kenapa gerakan tuh harus? Pertama, sendi-sendi kita tidak, gini aja, orang yang jarang olahraga, ya, atau jarang bergerak, pasti sendi-sendinya kan kaku, Mas, ya. Otot-ototnya nggak fleksibel. Sekali dia gerak, kram pasti, ya. Sekali dia gerak, salah posisi, pinggangnya sakit, ya. Nah, makanya semakin umur, kita tuh semakin banyak gerak. Gerak itu bukan gerak jingkak-jingkak yang tadi saya bilang, loncat-loncat, aerobik. Tapi kalau di tempat jogging ya orang sudah biasa olahraga, ya. Di tempat misalnya Muay Thai ada juga orang tua, ya, karena dia sudah biasa. Di tempat fitness pun ada juga orang tua, ya, karena sudah terlatih, ya. Nah, ini yang bukan di luar itu, ya, yang jarang olahraga. Nah, makanya orang tua itu paling nggak jalan, ya jalan, terserah mau jalan apa squatnya, ya. Misalnya dia kuat 30 menit lebih bagus, ya. Tapi kalau dia belum kuat ya 5 menit dulu, naik lagi 6 menit, 7 menit sampai 30 menit, ya. Jam 9 jam 10 tuh ada matahari sekalian, ya. Nah, sudah dia jalan, ya, kalau dia sudah bisa fleksibel, ya, ototnya sudah terlatih, boleh dia dengan kekuatan. Misalnya dia dengan kekuatan badan dulu, misalnya elbow plank. Ya, elbow plank itu kan lumayan dengan kekuatan tubuh sendiri, isometrik namanya, ya. Dia elbow plank kan itu kan lumayan tuh, lama-lama juga pegel, ya. Atau dia dengan apa lagi ya selain untuk isometrik. Nah, kalau dia sudah kuat dengan elbow plank, dia kuat dengan push up misalnya, ya, push up, ya nggak kuat dulu push upnya, push up apa bahu aja, kakinya ditekuk, ya, boleh juga, ya, kalau belum kuat. Kalau sudah kuat, boleh dia tambah beban, ya, latihannya begitu, ya. Nah, flexibility-nya pasti akan terlatih, ya. Nah, kenapa makin tua makin banyak gerak? Karena makin tua makin menurun. Nah, supaya dia meningkat lagi. Sudah ototnya kita latih, flexibility-nya kita latih, ya, muscle strength jadi, ya. Nah, kita latih otaknya yang tadi saya sebutkan. Mestinya ini kesimpulan ya nantinya, ya. Tapi nggak apa-apa lah dijawab. Iya kan? Mestinya kesimpulan ini, ya. Nah, otaknya kita latih. Kenapa otaknya dilatih? Karena orang tua itu pasti akan atrofi, ya, mengecil otaknya. Tadi yang saya bilang, hafal ayat, ya, 1 ayat, 2 ayat, ya. Karena yang lebih gampang itu, ya. Kalau dulu orang tua suka apa Mas bikin apa tuh? Yang TTS itu Mas ya. Oh iya, ngisi TTS. TTS yang kolom-kolom. Nah, itu juga sebenarnya ngelatih otak juga, ya. Tapi kan ya mending kita ngafal ayat kan, dapat pahala juga, ya. Gitu. Nah, ketiga adalah makanannya. Makanannya itu nggak bisa lagi makan yang banyaklah masuk daripada keluarnya, ya, banyaklah inputnya daripada outputnya. Nah, harus inputnya itu lebih sedikit daripada outputnya, ya. Misalnya dia makan daging-daging sudah kurangin, ya, banyak makan yang ikan, ya, atau ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, misalnya, udah banyak serat. Nah, kali ini kan orang tua susah BAB, nggak tuntas, ya, tadi BAB-nya nyambung-nyambung katanya kan, harus apa lagi tadi tuh harus apa tadi kan baru bisa, ya. Nah, itu karena apa? Prestatifnya keganggu, makanya harus dilatih juga prestatif khususnya, ya. Nah, tadi dengan apa? Makanannya tadi yang banyak serat, ya, yang melancarkan feses, ya, terus bisa diurut-urut, ya, bisa dengan senam tadi, ya. Nah, orang beser tadi dengan senam tadi menguatkan otot panggulnya. Jadi pertama olahraga untuk kekuatan ototnya sama flexibility. Kedua apa tadi? Otaknya, ya, karena takut atrofi, ya, pikirannya. Karena atrofi itu bisa jadi Parkinson, ya, bisa jadi pelupa, ya, Alzheimer dan lain-lain, ya. Terus yang ketiga makanannya, ya, diperhatikan. Ya, insya Allah 3 itu aman, ya, persiapan untuk tua, ya. Baik, jadi udah kesimpulan Pak Alfian, ya, kita tutup berarti. Iya, tadi nanya soalnya kan persiapan tua, jadi ya, ini kesimpulan ini. Baik, terima kasih Bu Suryanti, semoga terjawab, ya. Atau tadi saya ajukan pas di akhir acara Pak Alfian. Maksudnya pas terakhir acara. Baik, kita beralih ke Bapak Sodikin di Klender Pak Alfian yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lutut kaki terasa sakit, linu dan pegal. Tapi bukan di dengkul, namun di sebelah kanannya. Apa penyebabnya dan obatnya apa ya Pak? Ini yang sakit kaki kanan saya, Pak Alfian.
Laki perempuan, Bapak, laki perempuan, bapak, bapak ya. ya, Umur, tidak disebutkan usianya. nah, itu kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan, Pak Alfian. Kaki kiri kanan sebelah luar. Nah, berarti sebelah kanan berarti sebelah luar ya, Iya, sebelah lateral ya. iya. Nah, kalau dia gemuk nggak? Posisinya gemuk. Tidak tahu juga. Berat badan tidak Oke, dikasih tahu. oke. Jadi kalau memang dia tidak gemuk, dia sakit sisi lateral ya. Berarti sisi lateral kalau bagian luar ya. Kalau Mm-mm. sisi dalam itu sisi medial. Nah, kemungkinan ada salah posisi. Ya mungkin dia panjang sebelah atau dia pas muntir kaki atau dia keceklok ya. Bisa juga. Ya itu kemungkinan gapnya bermasalah. Gap sisi lateral. Kalau mau coba tesnya caranya eh, angkat kaki satu, ya cuman sakit ya kalau mau Iya, iya, ngetesnya ya. iya. Angkat kaki satu, pegangan dengan orang, ya agak tekuk dikit, yang kaki yang sakit ya, yang di Hmm. lantai ya, yang Iya. ditekuk yang kaki yang nggak sakit. Jadi kalau dia tadi sisi kanan yang sakit, yang kanan yang napak ke lantai, yang kirinya diangkat, ya Mm-mm. agak Mm-mm. nekuk dikit, kakinya agak nekuk dikit, Kayak kaki ya terus bangau dia gitu, Pak Alfian. nah kaki bangau, tapi dia pegangan sama orang ya, Iya, pegangan sama iya. orang, takut Hmm. jatuh ya, Iya. pegangan sama orang, nah orang itu muter dia ke kanan, ke kiri, Oh. ya. Nah, kalau dia pas badannya ke kanan, dia sakit ya, berarti sisi lateral pada genunya, pada lututnya, genu itu lutut ya. Nah, pada lututnya bagian lateral itu ada problem. Kemungkinan Hmm. selah sendinya menyempit karena menekan. Hmm. Akhirnya nyeri, ya Iya. sakit. Nah, itu harus dibenarkan posisinya. Kalau menurut saya itu salah posisi. Kemungkinan besar, ya. Mm-mm. Itu. Jadi Oke. salah posisi cukup dibetulkan saja di bengkel begitu. Iya, tadi barusan ada bapak-bapak umur 80 karena dia Ah, mau narik amplifier, ya, ah. narik amplifier, kepleset, sudah kepleset ketiban ampli, kan mantep Allahu banget kan? Akbar. Ah, Jadi pinggangnya kepelintir, ah. lututnya ketiban, Oh, akhirnya bagian sisi medialnya sakit ya. Kalau dia sisi medial, sisi dalam, masih lutut kanan dalam. juga, Hmm. ya. Tadi sudah saya benerin, ya, alhamdulillah udah bisa jalan ya, itu. Baik, Karena mungkin posisinya jadi nekat. langsung saja ke tempat Pak Alfian ya. Nanti biar kalau ini Ya, kan kalau posisi butuh ya harus butuh dibenerin. sentuhan fisik ya. Kalau Ah, ah. posisi ya, kecuali Iya. bukan posisi ya. Ah, ah. Baik Pak Sodikin di Jakarta Timur semoga terjawab. Kemudian ada Ibu Eti Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa obatnya punggung saya sebelah kanan suka sakit dan kalau jalan cepat-cepat suka ngos-ngosan? Ada obat herbalnya nggak Pak? Punggung kanan sakit, jalan cepat ngos-ngosan. Ya, Mm-mm. ini dua dua yang berbeda ya, dua yang Mm-mm. berbeda. Ya, kalau punggung sakit sebelah kanan, kemungkinan ada posisi yang salah. Ya, bisa juga totalnya nyedol ke kiri, akhirnya ketariklah sebelah kanan. Coba ibu tengkurap, ibu tolong dilihatin siapa, ibu tengkurap, tangannya ke bawah, agak jendol nggak sebelah kanan atau Mm-mm. sebelah kiri. Ya, biasanya kalau sebelah kanan dia sakit, sebelah kiri yang jendolnya, karena ketarik ototnya. Ya, atau kakinya panjang sebelah, ya dicek ya, karena ini ada posisi yang berbeda. Kalau dia cuman otot biasanya 3 hari diurut hilang, tapi kalau dia ngulang kemungkinan tulangnya ada yang agak bengkok, dia neken ke sebelah Iya. biasanya ya, itu kalau bagian pundaknya. Mm. Terus kalau dia jalan ngos-ngosan, nah kemungkinan ada jantung atau paru-paru antara dua ya. Kalau saat aktivitas dia ngos-ngosan, kita butuh oksigen kan, ya. Oksigen Mm-mm. itu dari jantung dan dari paru-paru, ya. Kalau jantungnya bermasalah, dia ngos-ngosan juga, ya. Kalau dia paru-paru bermasalah, dia ngos-ngosan juga karena butuh oksigen, ya. Tapi kebanyakan kalau nggak ada infeksi, kalau nggak ada bronkitis kronik, nggak ada pneumonia, kemungkinan jantung, ya. Nah, cek lagi dari makanannya, ya. Makanannya sering 4 sehat 5 sembarangan nggak? Atau gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi ya? Heeh. Itu. Nah, makanya kalau kita ngobatin orang itu, Mas, kita tuh harus ngurut dulu, ya. Ngurut dulu ya. Dari makanan Dari dia, awal gitu Pak dari Alfian ya. awal. Ya, Heeh. kalau pasien baru ya, aktivitas dia apa, hobi dia apa, ya. Nah, terus makanannya apa, ya. Kadang-kadang pasiennya juga, maaf ya, nggak jujur juga kadang-kadang ya. Kita tanyain baru ketahuan. Iya, iya, iya. Jadi kita tuh jadi kayak orang psikologi juga loh, Mas. Iya, iya, Jadi iya. kita harus harus giring dia tuh sampai dia tuh benar-benar semua tuh mengutarakan ya, Mm-mm. semua tuh clear.
ya. Nah, kalau sudah clear kan enak. Oh, kita sudah tarik kesimpulan. Oh, ini masalahnya. Nah, kita tes lagi setelah kita tarik kesimpulan. Misalnya kayak tadi itu, kita lihat pundaknya miring sebelah atau enggak, kakinya panjang sebelah atau enggak, ya kan? Kita tes lagi, ya bukan hanya kita itu, atau kayak tadi kakinya lututnya sakit, kita tes lagi tekuk kayak apa bangau tadi ya. Nah itu Mm-mm. kita nggak hanya sekedar kita tadi tanya, ya kita juga periksa fisiknya, ya. Nah baru kita intervensi, ya. Sudah intervensi kita edukasi lagi, karena kan dia sudah sembuh nih dari jantung, sudah sehat, sudah bagus. Tapi nggak edukasi makanan, ya pasti nyumbat lagi kan? Iya. Atau tadi posisinya sudah benar, dia ngangkat masalah atau dia ada posisi yang dia paksakan, kejepit lagi, ya. Nah makanya banyak pasien saya itu kayak tadi ada barisan pasien, dia frozen shoulder sebelah kiri ya awalnya. Sudah sembuh, udah 13 bulan tuh saya cek tadi datanya 2021, dia juga bingung waktu itu kan digerasi. Nah sekarang ke kanan malah beda lagi yang kejepitnya, frozen shoulder juga. Tadi saya sudah benerin ya, alhamdulillah sudah lebih mending. Ada videonya nanti saya upload, izin sama ibunya tadi sudah. Oke, Baik, apalagi? sudah ya. Semoga terjawab untuk pertanyaan Ibu Rustam. Sedang menyimak katanya Sudah. Pak Alfian. Baik. Ya, ya. Lalu ada Haji Musawir Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk konsumen propolis Pak Alfian yang Mm-mm. diiklankan Rasil. Bagaimana Ya. cara mengkonsumsi yang benar? Kalau setahu saya Mm-mm. itu di bungkusnya itu kan ada tuh cara pemakaian begitu ya. Ya, benar. Saya Aturan ada pakai. kendala diabetes, alhamdulillah terkendali. Oke. Terakhir gula darah saya 119, kalau sudah terkendali jadi sudah clear Pak Alfian. Tidak usah dijawab ya. Pas sudah Sudah sembuh ya. terkendali. Ah, Pengen komentar sedikit Pak Alfian, silakan. ya, jadi kalau sudah terkendali, coba cek HbA1c-nya. Ya, Mm-mm. karena gula sewaktu, gula PP 2 jam, gula puasa itu bisa nipu. Ya, cek HbA1c-nya. HbA1c itu gula rata-rata 3 bulan ditarik ke belakang. Jadi itu nggak bisa nipu. Kalau memang dia di bawah 5,7, 5,6 sudah aman. Ya, nah, orang diabetes juga harus makanan juga, ya. Selain dengan konsumsi propolis boleh, ya, untuk antiinflamasinya, ya, untuk regenerasi selnya, ya. Nah, dia harus pola makan juga, ya. Dia makan propolis, misalnya, dia ada inflamasi, misalnya, atau dia ada diabetes, ya. Dia makannya 4 sehat 5 sembarangan, ya pasti naik lagi gulanya. Iya. Itu syaratnya tipe 2 ya, tipe 2. Maksudnya tipe 2 itu yang sel beta pankreasnya nggak rusak, ya, yang bisa masih perbaikan. Itu. Ada masalah kok aturan pakainya aja lihat ya. Iya. Tapi ya kalau sudah sehat, sudah apa ya ngapain berlebihan ya. Mm-mm. Karena kan sudah sehat. Turunin dosis. Kalau saya gitu, herbal itu kalau memang perlu banget kita naikin dosis dulu ya, 3x2 boleh ya. Setelah dia sudah baik, perbaikan dapur, turunin 3x1 ya, kayak kemarin yang cuci darah, mau cuci darah itu saya dosis 3x2 ya, ada Mm. tiga kombinasi herbal. Nah seminggu ini sudah turun, karena turunnya masih tinggi, maksudnya masih tinggi kan, dia Iya. 300 jadi 200-an, 80-an itu kan masih tinggi ya, mestinya kan harus 40, itu masih 3x2, tapi nanti kalau sudah 40 ya 3x1 saya bikin, karena ngejar dulu ya. Nah, kalau sudah bagus lagi bisa lepas 2x1. Ya, Mm. kalau bagus lagi sudah hanya untuk jaga-jaga ya gitu. Jadi pengobatan yang benar itu bukan makan obat seumur hidup ya. Pengobatan yang benar itu sudah sembuh, dia jaga, edukasi ya. Bukan makan obat seumur hidup ya, bukan makan herbal seumur hidup ya. Sudah dia sembuh, edukasi ya itu. Oke, kalau saya nggak nyarankan untuk seumur hidup ya. Mm. Gitu. Baik. Kan nggak enak juga Pak Alfian seumur hidup minum obat mulu begitu kan? Ya, tergantung keluhan dia. Kalau selama dia belum diobatin, misalnya dia hipertensi, dia Mm. butuh obat medis untuk menurunkan tensi. Ya udah makan dulu, ya karena kalau dia nggak dimakan, dia copot, dia lepas, bahaya juga. Iya, Ganggu iya. ginjalnya, ganggu bisa stroke, ya bisa kardiomegali, bisa jantungnya bengkak. Nah, tapi setelah kita treatment, kita barengin dengan herbal, kita selang, bagus, 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 turun tensinya, ya. Nah, kita pelan-pelan lepas obat medisnya tadi, ya mungkin setengah, ya, atau Mm. miligramnya diturunkan dari 20 jadi 10, atau jadi 5 mili, ya. Kita evaluasi, bagus, 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 ya udah kita lepas, kita ganti dengan herbal.
Setelah herbal pun bagus, kita kurangin dosisnya gitu Mas kalau saya. Ya, bukan langsung dilepas ya, enggak ya. Iya, iya, iya. Saya enggak dukung gitu kalau langsung dilepas karena bahaya ya. Karena bahaya dia sudah biasa medis, tahu-tahu langsung dilepas. Dia gula langsung up, dia tensi langsung up, bahaya ya. Itu. Ya. Baik, Pak Alfian. Oke. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Ingin Waalaikumsalam bertanya warahmatullahi wabarakatuh. tentang manfaat Gold Gamat. Ini katanya obat herbal. Apa manfaatnya buat orang tua maupun anak-anak? Ya, gambar itu kan teripang. Ya, Mm-mm. teripang itu untuk regenerasi sel bagus ya karena teripang itu apa ya apa ya kalau teripang itu kan kalau dipotong ya ya lembut-lembut ya teripang itu Iya, kan. heeh. Nah, teripang itu bagus Kak untuk lambung bisa dipakai ya. Untuk kombinasi jantung bocor bisa dipakai ya. Untuk apa lagi ya? Antioksidan bisa bagus ya. Jadi teripang itu nggak ada masalah sih. Herbal itu kan ada tiga ya. Herbal itu menurut WHO itu ada tiga ya. Dari hewani ya dari binatang hewani itu Iya, iya, ya iya. termasuk herbal ya teripang tadi ya dari hewani lintah dari hewani ya kalau Mm-mm. di luar negeri bisa dipakai untuk kecantikan ya Iya. lintah itu ya diekstrak Oh. ya. Untuk kecantikan Mas, kalau kita aja untuk pengobatan, kalau di luar negeri untuk kecantikan ya, untuk maaf ya, kelaki-lakian ya. Mm-mm. Di luar negeri itu sudah untuk estetik ya. Tripang juga bisa untuk estetik karena kolagennya bagus. Sama siput ya, siput itu juga bagus tuh kalau orang mau Siput bisnis. ini siput bekicot atau siput apa nih, Pak? Ya, bekicot, bekicot. 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 Nah, bekicot itu lendirnya itu kolagen. Ya, kolagen ya. Kata itu untuk Nah, itu kecantikan bisa ya? ya untuk kecantikan bisa. Atau bekicot memang yang di ternak yang bagus, dijalan-jalanin aja di muka. Kan lendirnya itu kan ini kolagen, ya. Makanya kalau orang luka, ya ada luka, ya ada bekicot, bersihin dulu begitu. Ya maaf, cangkangnya dipecahin, ambil ambil lendirnya, taruh di tempat luka, cepat sembuh Mas. Itu Hmm. cepat nutup. Karena dia membuat fibroblast epitelisasinya cepat. Ya, misalnya saat kan kalau kita luka itu kan ada fase-fasenya. Pertama kita luka fase platelet, ya fasenya itu membekukan darah, ya. Fase kedua adalah inflamasi, makanya kan merah, bengkak, ya, panas, ya. Nah, fase ketiga itu ada proliferasi. Proliferasi itu sudah mulai terbentuk epitelnya, ya, epitel itu Iya, iya, iya. jaringan luar, epitelisasi itu epidermisnya, ya, epitelnya, ya. Terus fibroblastnya terbentuk, ya. Nah, terus remodeling. Nah, dengan kita gunakan itu banyak jurnalnya, ya. Dia lebih cepat, mempercepat sembuh luka. Nah, Gold Gamat itu juga yang bisa. pertama. Bisa, ya gamat bisa. Itu yang pertama. Yang kedua dari herbal, ya. Jadi tadi kan yang dikatakan herbal tadi ada 3 binatang, ya hewani, ya. Terus yang kedua dari tanaman, ya Tumbuh-tumbuhan ya. tanaman, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Ya makanya tanaman hewani bagus banget ya, tanaman. Nah yang ketiga adalah mineral, ya dari mineral bisa tawas, bisa macam-macam lah ya, itu kita gunakan ya. Nah jadi yang dikatakan herbal tadi 3 yang Tawas menurut itu kegunaannya apa, Pak Alfian, selain untuk menjernihkan air? tawas tuh kalau orang bawa badan suka pakai tawas ya, kalau nggak Iya, salah ya. itu saya tahu. Heeh. Itu kan bisa kan dipakai. Jadi manfaat kan. Jadi Iya. makanya sebenarnya nenek moyang kita tuh sudah pinter dulu tuh, sudah cerdas. Cuman karena mungkin ya kita dijajah, saya nggak ngerti, mungkin ditulis dulu tuh karena ada kitab lontar, ada yang di Borobudur Candi, segala macam. Nah, cuman mungkin karena waktu penjajahan hilanglah semua ya, saya nggak ngerti, hilanglah semua catatan itu ya sebagian aja ada ya. Karena ini sebenarnya sudah generasi-generasi berapa abad kan, kayak Bangli Delingo ya, Sambiloto itu udah lama banget Tapi ya, kan akhirnya kan untuk yang Bekicot. seperti Bangle sendiri akhirnya jadi hal-hal mistis, Pak Alfian. Padahal tadi keterangan Pak Alfian ini aromaterapinya bagus sekali Bangle untuk anak bayi. Iya, karena ya dulu kan mungkin orang banyak kan karena kan dulu Jawa ini kan kan kalau dulu kan memang banyak apa ya belum Islam tuh kan belum masuk ya kalau dulu ya. Iya, iya. Nah, Pra-Islam makanya gitu kan ya. Wali Songo itu kan caranya kan dengan kebudayaan ya Mm-mm. untuk mendekatkan. Nah, dari kebudayaan itu ya mungkin ada
yang menganggap ada sambungan dengan mistisnya ya, padahal untuk sebenarnya mempergampang masuk intinya tuh ya. Iya, iya. Kita dulu kan kasta-kasta ya, Iya. ada makanya kan gelar saya kan Raden, ada Mm. yang kemas, ada Ki Mm-mm. Agus ya, ada yang Mm-mm. pedagang, ada yang kiai. Nah, itu sebenarnya si awal-awalnya. Tapi sebenarnya itu ilmiah, bisa diilmiahkan ya, Iya. bisa diilmiahkan ya. Bang Ledelingo ilmiah, kayak dikerok orang enak, coba kan, atau dipijit enak, ya kan? Mm. Ya fase-fase kerok itu kan ada inflamasi. Inflamasi itu kan leukosit kita meningkat, ya bala tentara kita meningkat, kan kita enak. Terus apalagi ditambah dengan gosokan-gosokan anget, ya. Nah hormon-hormon kita tuh, yang hormon-hormon enak tuh, hormon endorfin kita kan bikin relaksasi, ya, Mm-mm. itu. Nah sebenarnya bisa diilmiahkan semua itu, ya. Nah cuman ya mungkin karena dulu cara masuknya aja, ya Iya. itu Dan sebenarnya. banyak sekali tanaman-tanaman kita yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan Oh, penyembuhan. banyak sekali, Mas. Saya Banyak udah praktek sekali. 12 tahun, coba. Praktek udah 12 tahun. Dan saya gunakan herbal. Ya, gunakan herbal. Dan anak-anak pun saya sakit gunakan herbal. Saat COVID, herbal. Aman-aman Mm-mm. aja, Mm-mm. Alhamdulillah sampai saat ini. Allah kasih kesehatan ya, berkat doa pasien juga ya, gitu ya. Iya, apalagi ditambah dengan kejadian sekarang kan Pak Alfian ini kalau berita yang kemarin saya baca kan Kemenkes akhirnya harus menarik beberapa sirup yang Ya, terkontaminasi itu. Ini kan membuat ya, khawatir orang tua, dan seandainya para orang tua tahu kegunaan bumbu-bumbu dapur itu bisa menjadi pengobatan herbal gitu kan, tentu saja ini bisa sedikit teratasi Pak Alfian. iya. Kan waktu kita workshop kan ada Pak Iya, siapa itu bilang kan, betul. akhirnya dia pakai kunyit sama temulawak kan sembuh kan Mm-mm, lambungnya mm-mm, mahnya kan. mm-mm, Nah itu kan testimoni dan dia kerjakan sendiri. mm-mm. Dan bukan itu aja, kalau kita buka jurnalnya, Iya, kunyit itu banyak sekali ya. Ya, untuk sekarang sudah diteliti dan gampang carinya sekarang di Google, di searching bisa ya. iya, iya. Nah, makanya enak kita tahu patofisiologi penyakit, kita tahu farmakologi herbal ya. Mm-mm. Nah, itulah cara kita untuk mengatasi suatu penyakit. Ya, sebenarnya itu intinya sama. Obat medis pun juga sama. Dia punya farmakologi obat, dia tahu patofisiologi penyakit. Ya sama. Oh, diinhibisinya di mana, dihambatnya di mana supaya tidak Iya, terjadi. Oh, tensinya biar rendah. Oh, angiotensinogen 2 baik. S inhibitornya. Nah, itu kan itu. Pak Alfian, Oke. ada pertanyaan dari Ibu Tini Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, setahu saya air kelapa itu baik untuk tubuh. Karena usia saya sudah 58 tahun, jadi saya minum air Hmm. kelapa yang tua. Ini berdasarkan kajian salah satu ahli herbal yang pernah saya ikuti. Masalahnya, kenapa setiap habis minum Hmm. air kelapa dingin, siang hari secara bertahap, ketika malam saya bisa terbangun paling banyak 3 kali saja sih untuk buang air kecil. Apakah ini normal Pak Alfian? Terima kasih. Ya minumnya banyak ya pasti mau kencing kan. Kalau Oh, minumnya dikit, kencingnya pasti dikit. Minumnya banyak pasti banyak. Coba air kelapa segitu segitu banyak diminum ya pasti kencing ya. mm-mm, Pasti pasti keluar. Nah, cuman air kelapa terlalu banyak kalau bagi yang asam urat dia bisa meningkatkan asam urat. Ya hati-hati ya. mm-mm. Bagi yang asam urat, kalau yang nggak asam urat aman. Ya itu. Air kelapa bagus kok ya, antihistamin juga ya. Itu bagi yang alergi bagus air kelapa ya, apalagi kasih ke saya, oh seneng banget saya. Dan biasanya sih kalau anak-anak sakit kita suka ngasihnya kelapa obat yang masih merah muda tuh Pak Alfian. Ini kan kasetnya juga bagus Pak Nah, Alfian ya. bagus, jadi kalau anak demam tuh yang penting antipiretik itu bisa lancarkan kencing. Biasanya kalau kencingnya lancar ya turun demamnya. Terus anti demamnya, antipiretiknya kita kasih, boleh kalau dia yang nggak terlalu anak kecil, dia mau sambiloto bisa turunkan, kunyit bisa Mm-mm. turunkan ya, sambil digosok-gosok dengan minyak pala, minyak cengkeh ya, bawang ya, itu kan terirup juga kan bisa menurunkan demam. Iya, Kenapa? Karena dia relaksasi ya, relaksasi, dia nyaman tidur ya. Otak itu kan sinyal ya, neurotransmitter, ada neurotransmitter ya untuk menghantarkan sinyal ya.
Nah, hormon juga menghantarkan juga ya, tapi berbeda arah. Ya, kalau sinyal itu transmitter dari akson kita, dari sinap kita. Kalau hormon itu ya dari endokrin, ya pankreas dan lain-lain ya. Tapi berhubungan semua, ya berhubungan semua. Makanya Allah ciptakan tubuh manusia itu luar biasa, ya luar biasa banget ya. Gitu. Baik, Oke. kita ke Sukabumi, ada Pak Lomri, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. ingin bertanya Pak Alfian, masalah katup jantung normal. Obat herbalnya pakai bawang putih, SB, Hmm. SB nyawa, temulawak, kapulaga, dan kunyit. Aturannya bagaimana Pak Alfian? Terima kasih. Oh, buat jantung bocor Iya, iya. maksudnya. Kalau buat normal ya ngapain lagi? Buat jantung Katup bocor. jantung normal. Iya. Ya kalau normal ya ngapain? Ya, Nah, kalau misalnya katup jantungnya nggak normal, misalnya dia banyak lemak ya. Kalau hmm, banyak lemak kan orang bocornya kan bisa karena lemak mas di katupnya itu. Kayak parasut ya, ya ketutup di sini ya. Pluk, pluk, pluk. Normalnya kan mesti gitu kan. Plak, 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 pus hmm, ya. Itu ya mestinya begitu. Nah, karena dia ada lemak di sini, nutupnya kan nggak sempurna. Pes, pes, pes. Kalau kita dengar di stetoskop bocor, ya. Nah, karena 4 sehat 5 sembarangan ya, bukan genetik ini ya, karena pola hidup ya. Nah, makanya bawang putih itu cocok untuk arteriosklerosis ya. Bawang putih itu untuk mengurangi lemak cocok, untuk lipid ya, lipid LDL-nya bagus ya. Dan dia antioksidan. Sambung nyawa sama. Kunyit karena ada bawang putih supaya nggak perih di lambung. Temulawak, kolagoga, ya tadi 4 ya. Kolagoga. Nah, kolagoga itu apa? Mentransport lemak, mentransport empedu, cairan empedu untuk iya. dijadikan bantalan lemak, ya segala macam. Nah, akhirnya kolesterolnya turun. Ya makanya edukasi dulu makanan. Karena kita herbal juga kalau dia nggak edukasi makanan, masuk keluar ya nggak selesai-selesai kan. Ya, Mm-mm. yang masuk kita stop dulu, 4 sehat 5 sembarangannya kita atur, baru kita kasih herbal, boleh kita treatment, mau pakai lintah, mau pakai apa, ya terserah ya. Yang penting makanannya dulu. Nah, cara pakainya boleh ya, tergantung dia keluhan dia ya. Misalnya lemaknya terlalu banyak ya, atau bocornya terlalu besar ya. Nah, boleh kita bawang putihnya 5 siung ya, atau sampai 7 atau Iya, sampai iya. 11 ya. Terus sambung nyawa 1 genggam Hmm. ya. Terus temulawak 3 jari boleh ya, kunyit 3 jari boleh ya. Bikin airnya 1,5 liter ya. Jadi 700 mili, minum pagi siang sore. Tambahin lagi kalau ada gamat boleh ya, teripang ya masukin, cuma teripang susah nyarinya ya. Iya, iya, iya. Itu Iya. ya itu boleh ya, gak ada Hmm. masalah, itu herbal ya, dan boleh dikonsumsi ya, cacing aja dikonsumsi kok ya. Iya, Itu buat obat tipes ya. buat tipes benar ya, buat jantung juga bisa ya, jantung. Baik. Baik Pak Alfian, ada pertanyaan dari Ibu Sunarsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minum obat Waalaikumsalam warahmatullahi jantung wabarakatuh. golongan beta blocker secara rutin bahkan sudah hampir 7 tahun, ini aman nggak ke ginjal? Bahkan kemungkinan seumur hidup. Ya, kalau misalnya tidak ada pengganti ya dimakan. Karena bahaya dilepas. Beta blocker itu kan supaya nggak jantungnya berdebar-debar. Ya, Hmm. kalau kita ketemu pasangan berdebar-debar itu beda. Ya, mau Iya, dapat iya. duit beda berdebar-debar. Ini berdebar-debarnya karena sakit ya. Nah, jantung itu dikasih beta blocker kenapa? Supaya nggak berdebar-debar. Karena kalau berdebar-debar, pompanya itu kan kuat ya. Plus, 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 plus ya. Lama-lama kan elongasi aorta, jantungnya medok, jantungnya bengkak, medok ya. Nah, kalau ada gantinya nggak apa-apa. Ya misalnya diganti herbal, ya tapi kita treatment dulu. Ya, kakak saya kan dokter juga ya, spesialis radiologi, subspesialis bukan spesialis lagi, subspesialis. Jadi radiologi sub anak. Nah, dia tahu obat medis kan. Jadi Hmm. dia minta herbal ke saya. Ya berobat ke saya juga, ya akhirnya dikirim herbal ke sana, ya. Nah, tapi harus digantikan pelan-pelan, nggak bisa langsung, ya karena sudah biasa. Medis itu kan monokompon, satu senyawa, ya dia cepat bekerja karena dia langsung ke reseptor yang dituju. Sedangkan herbal ini multikompon, banyak senyawa. Nah, dia milih dulu reseptor mana yang mau dikerjakan dia, yang mau ditempel dia. Nah, Iya. makanya kalau kita langsung
gantikan, langsung dilepas, nggak boleh. Nggak terkejar pasti. Ya, makanya herbal itu sifatnya pelan. Kalau herbal cepet, tanda tanya, mengandung BKO, bahan kimia obat, dicampur orang, nakal, ya, oknum-oknum ya, gitu. Itu, oke. Oke, baik, terjawab insyaallah Ibu Sunarsi, semoga Terjawab. cepat sembuh. Ada Bapak Junaidi di BSD. Pak Alfian, stroke bagaimana makanan dan pencegahannya? Stroke, maksudnya edukasi makanan ya. Iya. Nah, stroke ini ada dua, ya, bisa karena penyumbatan pembuluh darah karena gula, ya, atau karena kolesterol, ya. Pencetusnya adalah tensi, ya. Kalau sudah kolesterolnya tinggi, ya, akumulasi, namanya bak, ya, bak tuh gak ada sampahnya banyak, numpuk, ya, lumutnya banyak di pembuluh darah kan, ya, atau gulanya numpuk di pembuluh darah, ya kan, getas ya dia kan, getas atau pembuluh darahnya rapuh atau jadi plak, arteriosklerosis, ya kan. Nah, pencetusnya tensi, ya. Nah, makanya edukasi makanan dulu, ya. Kalau memang karena dia kolesterol tinggi, gampang ceknya. Kalau dokter ngasih obat gula berarti karena gula. Kalau dokter ngasih kolesterol berarti karena kolesterol. Kalau dua-duanya sudah dua-dua, ya, gampang ngeceknya ya. Obatnya obat macam-macam lah, obat gula atau obat kolesterol, ya. Nah, pertama edukasi makanan dari mana ya, makanan yang berlemak kalau memang kalau memang karena kolesterol. Makanan yang mengandung gula, ya sudah, gula yang manis-manis sudah hindarin. Kan kalau sudah manis ngapain lagi mau pakai manis kan? Itu. Jadi Iya. ya itu. Ya, hindarin yang manis, hindarin itu. Iya. Nah, terus karena tensinya tinggi kan, karena gini, pembuluh darah itu kan pipanya mulus kalau kita bayi, kita remaja. Karena sudah banyak lemak, sudah banyak gula, akhirnya pembuluh darah itu nyempit, ya kan? Nyempit, pasti tensi itu tinggi, karena kan harus nyampe ke seluruh tubuh, ya kan? Pompa jantungnya kuat. Nah, makanya dia kadang-kadang tersumbat di kepala, karena kuat tadi tekanan, nyumbatlah di kepala, stroke, ya. Kalau bagian sisi kanan yang kena, sisi kirinya, bagian tubuhnya, ya, dia pasti silang, karena ada traktus piramida, jadi dia pasti silang. Jadi kalau kepala kanan, kiri yang kena, ya. Nah, bagiannya ada lagi, ada frontal lobe, ya, ada parietal lobe, ada apa tadi, temporal lobe, ada occipital lobe. Nah, itu beda-beda lagi. Nah, bagian frontal, bagian koordinasi tangan atau pelok, ya. Bagian temporal biasanya dia ngerasa pendengarannya kurang, ya. Bagian apa lagi, parietal lobe kadang-kadang dia juga apa tuh, nyeri ya. Kalau occipital bagian mata biasanya, itu sudah ada bagiannya, nanti di CT scan kelihatan atau di MRI. Nah, sama kayak pendarahan juga, kayak stroke juga jadinya, cuman dia akibatnya bukan karena makanan, dia karena accident, ya. Kayak kemarin pasien saya ada accident, kepalanya pendarahan hemotom karena dia jatuh dari motor kesenggol kan. Nah, sama juga kayak stroke juga jadinya karena pendarahan, ya. Stroke itu ada dua, ada yang penyumbatan, ada yang pecah pembuluh darah, ada yang hemoragik, ada yang non hemoragik, ya. Nah, stroke lagi dibagi lagi, ada yang lemes, nggak bisa ngangkat, ada yang dia tegang, bunyi terus, ya, namanya spastik, yang tadi flaccid, ya, spastik flaccid. Nah, cara penanganan juga berbeda, ya, itu, ya. Jadi panjang ya. Ini kalau sudah ngomong baik, Mas, tadi saya sudah berhenti nih. Ya, karena sudah dapat sinyal dari Mas Operator ya Pak Alfian. Makanya kalau Zuhur, saya sudah ngomong baik, saya berhenti. Iya. Zuhur 11.41 soalnya Pak Alfian. Terakhir Pak Alfian, ini hanya komentar saja dari Umu Arif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Kalau boleh saya berpendapat bahwa orang menjadi orang tua tidak harus sakit. Hanya kalau usia makin tua tentu makin lemah. Dengan amalkan hidup sehat dan ikuti syariat, maka hidup akan selalu sehat, walafiat dan bahagia, dan semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Setuju sekali. Ya. Amin ya rabbal Itu komentar terakhir sekaligus closing dari Pak Alfian. Silakan Pak. Ya, tadi udah benar ya, closingnya udah bagus tadi, itu tambahan tadi. Udah benar ya. Jadi iya udah benar di usia dini itu, makanya tadi ya, pertama otak kita ya kita latih supaya nggak atrofi, ya. Kedua, otot kita latih, ya, flexibility kita, otot kita, muscle kita, ya, kita latih. Yang ketiga, makanan,
ya makan kita jaga ya, supaya tidak 4 sehat 5 sembarangan. Nah itu sudah Ya. cukup kok 3 persiapan ya. Kalau psikologi tambahan ya, psikologi karena orang tua itu pasti kayak anak kecil lagi ya. Nah psikologi tadi bagus juga, serahkan kepada Allah ya, manajemen kolbu namanya. Jadi makanya psikologi itu tambahan ya. Nah psikologi memang harus juga, orang tua kadang-kadang menjadi kemana anak. Makanya kita sebagai anak ya, apa ya, respect lah kepada orang tua ya, karena orang tua kita kayak anak kecil lagi ya itu ya. Oke itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian Sama-sama Mas Agus. atas penjelasannya, jawabannya yang pertanyaan sudah dikirimkan oleh para pendengar dan semoga pertanyaan terjawab. Kalaupun masih penasaran dengan jawabannya, Anda bisa menghubungi Pak Alfian. Nanti saya akan sampaikan nomor teleponnya, yaitu di 08 sebentar 81 Pak Alfian. 0813 8326 2040. 0813 8326 2040. WhatsApp saja, jangan ditelepon. WhatsApp ya, Ya, WhatsApp. Jangan itu dia. ditelepon, Itu pesan panjang dari Pak nanti. Alfian. Kalau di WhatsApp insya Allah dibaca, nanti akan Dibalas. dibalas. Terima kasih Pak Alfian. Iya. Jazakallah khairan Sama-sama katsiran. Mas Agus. Ikhwan dan akhwat, Ya, dengan demikian saya sudah jumpa kita di kesempatan siang hari ini dalam program Kesehatan Islami. Semoga bermanfaat bagi Anda dan juga kita semua. Akhirul kalam, kami mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.